Jadi mengambil ampas orang lain. Salah ya. Iya. Jadi perampasan inilah yang menjadikan kita tidak akan menjadi umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun dia mengaku beriman kepada Allah, ingin menjadi umat Rasulullah, kalau ini dia lakukan, maka dia tidak pantas menjadi umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengambil, menyuruh, ya, di dalam surat 48, surat kemenangan, ya, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu as-sidda'u 'alal kufari ruhama'u bainahum. Muhammad Rasulullah dan para pengikutnya punya sifatnya apa? As-sidda'u 'alal kufar, keras terhadap kekufaran, keingkaran, ketidakbenaran. Sifatnya Rasul dan para umatnya, ya, nggak ada dong ngerampas-rampas. Ya, apa upasnya tadi? As-sidda'u 'alal kufari ruhama'u bainahum, senantiasa berkasih sayang di antara mereka. Ya, ini Muhammadiyah lagi mempraktekkan ruhama'u bainahum. Ya, kalau dulu zaman orang tua saya ada terkenal yang namanya jarum. Coba saudara ya. Jarum artinya jamaah ruhama'u bainahum. Iya, materinya jarum, ya kan? Dulu banyak tuh materi di rumah, ya. Karena sekarang udah banyakkan rayap, ya, dan udah hilang jadinya, ya. Di sini juga materinya jarum Bang Najib, ya. Jamaah ruhama'u bainahum, jamaah yang senantiasa berkasih sayang. Ya, artinya apa? Tuh dari Muhammadiyah, Tomang, Baitul Hikmah datang ke sini. Dalam apa? Ruhama'u bainahum. Besok kalau ada acara di Muhtadin, geroyogan kita ke Muhtadin, jamaah ruhama'u bainahum. Itu sifat daripada jamaah atau umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menegakkan kasih sayang. Ya kan? Iya. Malam ditanya saya sama Andra, Ji, materinya apa? Waduh, belum ketemu saya materi. Materi mah belakangan, yang penting kasih sayang dulu katanya gitu. Iya, apa ini saya pikir-pikirin, ya kan? Dan materi belakangan katanya. Yang penting iya, ya materi belakangan, kasih sayang dulu katanya gitu, ya. Apalagi orang itu pom bensin udah mau dari nol, nggak ngurusin materi dia. Ya, mulai dari nol ya, tuh. Jadi nggak ngurusin materi. Oh, materi itu ternyata. Iya, ya. Jadi sebagaimana peribahasanya Tionghoa yang biasa saya sampaikan, takkan mataksai, taksai matakcin, ya kan? Tak kenal maka tak sayang maka tak sayang. Itu jamaah ruhama'u bainahum, jamaah yang berkasih sayang di antara mereka. Ya, itulah ciri daripada Muhammad Rasulullah walladzina ma'ahu. Muhammad Rasulullah dan pengikut-pengikutnya as-sidda'u 'alal kufari ruhama'u bainahum. Tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Ya, mereka senantiasa bersama-sama dalam rangka apa? Mencari ridho dari Allah Subhanahu wa taala, mencari rezeki, ya, dari Allah Subhanahu wa taala, mencari ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, fi wujuhihim min asaris sujud, tampak pada wajah mereka bekas sujud, ya kan? Apa bekas sujud? Mohon maaf, ya kan? Bekas sujudnya itu bukan hanya apa nih, jidat, ya kan? Jidat yang hitam, ya. Bekas sujudnya jidat yang hitam, ya. Jidat saya nggak pernah hitam. Kenapa? Saya di mana-mana selalu jadi imam, ya kan? Kalau imam itu lihat karpetnya itu berapa dobelnya, ya kan? Tiga lapis. Gimana bisa ini bisa hitam 3 lapis, ya kan? Iya, ya, kecuali yang nggak pakai karpet, ya kan? Bisa, ya. Apa maksudnya fi wujuhihim min asari sujud? Ya, ada juga pengertian pemahaman bahwasanya tampak wajah mereka bekas sujud adalah apa nih? Hasil daripada ibadah kita. Ya, hari ini ibadahnya Bang Najib, adanya musola Darul Huda, adanya pengajian-pengajian di Darul Huda, adanya hal-hal yang baik-baik di Darul Huda. Begitu Bang Najib nggak ada, tuh hasil sujudnya Bang Najib tuh Darul Huda, ya, sehingga Darul Huda menjadi musola yang makmur, musola yang banyak kegiatannya, ya kan? Tapi kalau jadi pengurusnya nanti nggak ada apa-apanya di dalamnya, ya, kata Rasulullah, wujuduhum ka'adamihi, adanya seperti nggak ada. Kayak anak perempuan, ya, di rumah berantakan, ya, di rumah berantakan kayak nggak ada anak gadisnya aja, ya. Padahal ada anak gadisnya,
Tapi seolah-olah nggak ada anak gadisnya karena berantakan. Kenapa? Dia ada tapi nggak ada kerjaannya. Nah, jadi jangan sampai jadi dewan kemakmuran masjid atau musola, ya nggak makmur, kerjanya nggak makmurin, karena dewan kemakmuran kerjanya adalah memakmurkan masjid dan musola. Ya, lanjut. Ya, Umar bin Khattab, ya begitu beliau menjadi pemimpin, ya beliau selalu konsen, jangan sampai ada di antara masyarakatnya merasa haknya dirampas. Makanya Umar bin Khattab ketika beliau menjadi khalifah, orang yang pertama lapar terakhir kenyang, ya. Dan beliau orang yang tidurnya sedikit, jarang tidur. Ngapa? Malam-malam selalu istilahnya siskamling, sidak. Ya. Ada nggak nih masyarakatnya nih yang terampas haknya ketika dia menjadi khalifah? Ada nggak? Makanya dia keliling. Satu kali dilihat ada rumah, ya, di situ ada masih nyala lilin kelihatannya. Tahu lilin? Bukan lilin ya, zaman dulu belum ada lilin kapan ya? Ya, lampu tempel kali ya. Ya, dilihat didengerin ada anak menangis, ya, ada ibu sedang masak. Melapar mak, tenang nak, ibu lagi masak, ya kan? Sebentar lagi matang, udah kamu tidur dulu, ya kan? Anaknya tidur sampai bangun lagi, mak lapar mak, sebentar nak, dikit lagi mateng. Akhirnya Umar melihat apa yang dimasak oleh ibu tadi, ternyata yang dimasak adalah batu, ya kan? Kenapa kok ibu masak batu, ya kan? Supaya menghibur si anak nih, ibunya lagi masak, ya, supaya dia bisa tidur tuh, untuk seperti gitunya tuh. Makanya Umar selaku pemimpin yang luar biasa, dia pulang ke rumahnya, dia ke Baitul Mal, dia angkat gandumnya sendiri, dia bawa dagingnya sendiri. Ajudannya bilang, wahai Amirul Mukminin, biar yang saya yang bawa. Kamu mau gantiin saya nanti di neraka, ya kan? Udah, ini urusan gua, katanya. Tuh, ya manggul sendiri, ya. Kemudian sampai situ dia bantuin si ibu untuk masaknya, masak dagingnya, masak gandumnya, ya. Sehingga ketika anaknya sudah matang, anaknya dibangunin, baru benar-benar makan. Ya, ini selaku Amirul Mukminin sebagai pemimpin yang bertanggung jawab kepada masyarakatnya, karena memang nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya Ali bin Abi Thalib ketika diangkat jadi pemimpin nangis dia. Ya, kenapa? Berat, ya kan? Nanti akan hisabnya jauh gitu kan? Ya, akan banyak. Ya. Ya. Kemudian ada ketika Umar Abdul Aziz, ya, beliau menjadi pemimpin seperti itu juga, ya. Dia pernah diingatkan oleh anaknya yang masih remaja, wahai ayah, ada masyarakat yang dirampas haknya oleh pemimpin sebelum kamu, maka pulangkanlah haknya tadi. Kata Umar, aku juga akan memulangkan, tapi nanti habis zuhur. Kenapa? Sekarang aku mau istirahat dulu. Kata anaknya Umar Abdul Aziz, ayah, apakah ada jaminan ayah hidup sampai zuhur? Ya kan? Kok ayah berani menunda-nunda amal, menunda-nunda haknya orang lain sampai zuhur? Apakah ada jaminan ayah nanti sampai zuhur masih ada? Ditegur begitu oleh anaknya, oh buru-buru dia kembalikan haknya rakyat yang pernah dirampas oleh pemimpin sebelumnya. Kenapa? Memang tidak ada jaminan kita akan hidup sampai kapan, di mana, jam berapa, nggak ada jaminannya. Kullu nafsin za'iqatul maut. Suatu ketika Umar bin Khattab didatangi anaknya, ya, yang masih sekolah mungkin, ya. Anaknya menangis. Kenapa? Karena bajunya robek, ya. Dia seringkali dibully oleh teman-temannya, ya. Anak presiden, anak khalifah, bajunya robek-robek, ya. Kemudian dia bilang kepada anaknya, coba kamu ke Baitul Mal, pinjam uang di Baitul Mal, tolong pinjamkan berapa dirham, nanti potong gaji saya di akhir bulan, ya. Apa kata pemilik Baitul Mal? Wahai Umar, apakah juga tadi ada jaminan, ya, engkau hidup sampai akhir bulan, ya, sampai menerima gaji? Kok berani-beraninya kamu menjaminkan uangmu, ya, pada umur yang kamu sendiri belum tahu apakah masih bisa atau tidak,
Ya, akhirnya Umar berkata kepada anaknya, "Nak, sabar ya nak, ya, nggak jadi pinjem bapak, ya, nanti saja kalau udah gajian baru bapak beliin baju baru." Subhanallah, ya, hal-hal yang seperti ini yang ada pada episode Rasulullah waladina ma'ahu, dan orang-orang yang beserta dengan Rasulullah SAW, yang ini harus menjadi uswah bagi kita, menjadi pedoman bagi kita. Jangan sampai kita mementingkan diri kita sendiri, namun kita lupa kepada keperluan atau hal-hal yang kepada orang-orang yang menjadi tanggung jawab bagi kita, ya. Jadi hal yang kedua yang menyebabkan kita tidak menjadi umatnya Rasulullah adalah kita suka merampas haknya orang lain. Ya, mudah-mudahan kalau ada di antara kita seperti itu, mudah-mudahan Allah ampunkan kita dan Allah ingatkan kita sehingga kita bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar dan menjadi umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga yang menyebabkan orang tidak menjadi umatnya Rasulullah, yaitu orang yang suka menyerupai lawan jenisnya. Nah, ini nih, ya. Dikatakan dalam hadis riwayat Abu Daud, Allah melaknat laki-laki yang memakai pakaian wanita, dan Allah juga melaknat wanita yang suka berpakaian seperti laki-laki, ya. Nah, kemudian dalam hadis riwayat Ahmad yang lainnya, bukan golongan kami perempuan yang menyerupai laki-laki atau laki-laki yang menyerupai perempuan. Ya, nah ini benar-benar larangannya ada di dalam Al-Quran dan dalam hadis Rasulullah SAW. Orang-orang yang suka lenje, apa lenje sih? Apa bang tadi? Genit, ya itu lenje kali ya, genit gitu ya. Jadi orang laki-laki seperti perempuan, ya, perempuan seperti laki-laki, ya kan? Laki-laki pakai anting, ya kan? Kayak perempuan. Allah nggak seneng. Ya, nggak diakui sebagai umatnya Rasulullah SAW, ya. Dan pada zamannya Nabi apa itu, Nabi Lut, ya, kaum Sodom, ya, zamannya Nabi Lut. Nah, orang senangnya seperti begitu, ya, laki-laki senang sama laki-laki, perempuan senang sama perempuan, masya Allah, ya. Sampai suatu ketika Allah ingin menurunkan azab, diutuslah malaikat berupa menjelma menjadi pria yang tampan sekali, ya. Wah, orang-orang Sodom udah nyamperin, di rumahnya Nabi Lut ada cowok ganteng tuh, ya, ayo, ya gitu kan. Makanya, hei Lut, udah serahkan itu tamumu kepada kita. Wah, kata Lut, lu gimana sih, ini tamu gua, lu mau tuh anak gua, anak perempuan gua tuh cakep banget tuh, ya, masa lu kagak tertarik acan sih sama anak perempuan gua, malah anak laki lu, masya Allah, ya. Akhirnya apa kata tamunya tadi? Jangan hirau wahai Lut, kami adalah para malaikat yang diutus oleh Allah untuk mengingatkanmu, ya. Ntar malam kamu pergilah, ya. Jangan nengok ke kanan ke kiri. Tuh, ya kan? Disuruh hijrah, disuruh pergi dari rumahnya, jangan nengok ke belakang. Kenapa? Kami akan hancurkan kaummu, ya, orang-orang yang suka senang kepada sesama jenis. Masya Allah. Apa ajab yang Allah berikan kepada mereka? Diangkat bumi tadi, ya, kemudian ditibankan batu-batu dari atas tadi kepada orang-orang kaum Sodom yang senang kepada sesama jenisnya. Ya, hari ini juga kalau kita nonton televisi, ya, ada laki-laki dipanggil mami, ya kan, ada perempuan, ya, laki dipanggil apa, oma, ya kan, ya panggilan aja udah panggilan perempuan, ya kan, tingkah lakunya ya juga seperti perempuan, nauzubillah, ya. Bahkan ada apa tuh, bencong, jangan dah, ya kan. Iya, ini nggak enak masalahnya, ya. Jadi banyak orang-orang yang seperti itu, ya. Dia berpakaian seperti laki-laki padahal dia perempuan, ya. Dia pakaian seperti perempuan padahal dia laki-laki. Ada orang pakai jilbab, pakai cadar, ya kan. Laki-laki ada di sapnya perempuan, ya kan. Nah, menyerupai, ya kan. Ada juga laki-laki solehah, ya kan. Iya, ya. Laki-laki solehah adalah laki-laki yang menyerupai perempuan. Apa cirinya? Kalau sholatnya di
di rumah, ya kan? Itu namanya laki-laki soleha. Jadi laki-laki yang menyerupai wanita, ya kan? Allah nggak senang nih, ya. Jangan sampai kita menjadi laki-laki yang soleha. Solehanya bagus, tapi buat istri kita, ya. Jangan buat kita, ya. Kalau jadi laki-laki, perintahnya adalah kita melaksanakan sholat 5 waktu sebisa mungkin di masjid, ya. Kalau perempuan boleh di rumah. Jadi kalau ada laki-laki sholatnya senangnya di rumah, itulah laki-laki yang solehah, ya kan? Ya, derajatnya lebih tinggi, 3 tingkat lebih tinggi dibanding iya, ya, nggak kayak begitu juga, ya. Jadi laki-laki makmurkan masjid, ya. Kemudian kita melaksanakan sholat sedapat mungkin di tempat-tempat yang memang sudah diperintahkan oleh Allah, yaitu di masjid-masjid atau di musola. Jangan sampai kita termasuk, ya, orang-orang yang dikategorikan menyerupai lawan jenisnya tadi, ya. Bismillah, kita bisa seperti itu. Jadi 3 hal ini yang juga menyebabkan kita tidak termasuk golongan atau umatnya Rasulullah SAW. Yang pertama tadi, senantiasa bersumpah, ya, demi amanah, padahal sumpahnya tadi palsu. Kemudian suka merampas haknya orang lain atau menyuruh merampas haknya orang lain. Yang ketiga, dia suka menyerupai lawan jenisnya. Kalau ini terjadi pada diri kita, ayo buru-buru kita tinggalkan. Jangan sampai kita menjadi terus-terusan seperti itu, ya. Hari ini sudah bulan Zulhijjah, ya, akhir daripada bulan-bulan Hijriyah, ya. Di penghujung besok kita sudah akan masuk bulan Muharram. Ayo kita tinggalkan hal-hal yang buruk yang ada pada diri kita, ya. Kata Allah dalam surat At-Taubah ayat 24 dikatakan alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajat wa ulaika humul muflihun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, kemudian dia berhijrah, kemudian dia berjihad di jalan Allah dengan harta mereka, dengan jiwa mereka, a'zamu darajat, akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ulaika humul muflihun, dan mereka termasuk orang-orang yang akan mendapat kemenangan. Ayo kita raih kemenangan di bulan akhir bulan Zulhijjah ini, sehingga di Muharram nanti kita menjadi orang-orang yang sudah paripurna, yang siap untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang kita lakukan pada tahun-tahun kemarin untuk menjadi umat yang lebih baik daripada tahun-tahun kemarin. Karena umat yang baik, umat yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, dan hari esok lebih baik daripada hari ini. Orang yang rugi, orang yang hari ini sama dengan hari kemarin, besok sama dengan hari ini. Celakalah orang yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, hari esok lebih buruk daripada hari ini. Mudah-mudahan di akhir tahun ini kita mampu memperbaiki kesalahan-kesalahan kita, evaluasi diri kita, mana yang baik kita tingkatkan, mana yang buruk itu kita buang atau kita tinggalkan, sehingga kita menjadi umat Rasulullah SAW yang dibanggakan oleh Allah dan dibanggakan oleh Rasulnya. Demikian mungkin materi singkat pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan berguna khususnya bagi diri Al-Fakir dan kepada jamaah sekalian. Marilah kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.